Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Lempan, NIM D02203333. Di sini saya akan mempresentasikan materi ketiga. Pengertian ketiga. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Tujuan ketiga universal. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terjadi lagi. Yang ketiga, menjamin pekerjaan dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 1970 agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk keserah hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Yang ketiga yaitu agar sumber produktivitas dipakai secara aman dan efisien. Dasar hukum ketiga. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 1969, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 1992 tentang kesehatan kerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 1999 tentang jasa kontribusi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kecelakaan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Ada beberapa penyebab kecelakaan, yaitu tindakan karyawan tidak aman. Yang 80%, tanggung jawab pengawas, tindakan atas kelakuan karyawan. Yang kedua, kondisi kerja tidak aman. 10% meliputi alat perlengkapan yang tidak aman. Yang kedua, keadaan yang tidak aman. Yang ketiga, di luar kemampuan manusia. 2% terjadi karena kehendak Tuhan. APD, alat pelindung diri. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, dan bahan infeksius. Dasar hukum penggunaan APD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2015 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 tentang alat pelindung diri. Yang kelima, Standar ANSI ISA 2891 sampai 1029. Penggunaan APD.
bekerja di tempat terbuka, bekerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas, bekerja di daerah bahan beracun berbahaya, bekerja di pabrik, bekerja di air, bekerja di tambang, dan sebagainya. Jenis-jenis APD yaitu pengaman mata, pengaman wajah, pengaman terjatuh, pengaman tangan, pengaman telinga, pengaman pernafasan, pengaman kaki, pakaian kerja. Pengertian bahan beracun dan berbahaya. Menurut BPDAI 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, definisi limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Ergonomik. Pengertian ergo adalah kerja, nomus adalah hukum. Definisi ergonomik menurut website dan Kacurek 1997 adalah kajian yang integrais antara pekerja, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Charpanis 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomik ialah suatu cabang ilmu sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan kreativitas manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerja, sistem kerja, lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Kelelahan, keadaan tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penurunan fasilitas dan produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan. Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Faktor penyebab kelelahan yang pertama, instansi dan durasi kerja fisik dan mental, lingkungan kerja, irama metabolisme tubuh, masalah psikologis, penyakit, gizi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.